Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan naimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. By the way, kita ini malam pertama ya. Malam pertama Ramadan ya, 1443 Hijriah. Benar ya? 1443 ya? Iya. Insya Allah. Ini sebenarnya bulan ini adalah harapan kita di tahun yang lalu. Dipertemukan pada Ramadan berikutnya. Dan Allah kabulkan gitu. Kan gitu kan? Berdoa tanpa beban, Allah kabulkan. Seperti itu. Kita doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, kelimpahan, kualitas syukurnya juga Allah tingkatkan di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ajakan bagi teman-teman semuanya untuk online kita fix di tanggal 13 Mei, tepatnya di hari Jumat. Untuk pendaftarannya langsung cek di deskripsi. Kemudian di bulan berikutnya offline bagi yang gak senang dengan online ataupun memang ingin bertemu dengan saya buat satu acara seminar rahasia keajaiban doa itu di Jogja. Insya Allah di Ina, Pak Rosidi ya? Ina Hotel, insya Allah di Ina Hotel. Untuk pendaftarannya silakan cek di deskripsi, semuanya nanti akan dijawab di WA admin. Baik, Mas Roni, ada pertanyaan apa? Kita mau ngisi materi kali ini. Materi apa ini? Oh iya. Ya ini mumpung lagi bahas seminar nih. Nah kebetulan juga ada yang chat ke admin nih, tanya ini gitu. Gus Baraja kan ingin mengadakan seminar di Jogja mengenai rahasia keajaiban doa gitu. Iya. Nah di mana kan mungkin teman-teman masih asing juga atau belum familiar lah terkait apa sih itu rahasia keajaiban doa dan apa yang kira-kira bisa didapatkan teman-teman saat mengikuti seminar rahasia keajaiban doa ini, seperti itu Mas Bagus. By the way, dari tadi nggak ditanya-tanya, dikasihan tuh Mas Roni. Dengan siapa Bapak? Silakan kenalan dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Nama saya Rosidi dari Jogja. Kebetulan juga ikut kelasnya Gus Baraja, belajar di rahasia keajaiban doa. Salam kenal buat semuanya dan mudah-mudahan nanti dari beberapa penjelasan teman-teman bisa ikut seminarnya Gus Baraja di Jogja. Pastinya sangat bermanfaat buat kita semua menghadapi hidup, tahu tujuan hidup, mau kemana hidup, dan apa sih yang mau kita dapatkan di hidup ini. Mungkin sekilas seperti itu. Nanti Gus Baraja bisa menambahkan lebih detail lah. Kenapa teman-teman, seperti yang Mas Roni tanya, apa sih mau dikasih ke teman-teman sih Gus belajar di rahasia keajaiban doa ini. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, saya jawab pertanyaannya. Kasih saya satu alasan Gus, mengapa saya harus ikut seminar offline dan online-nya. Begini, namanya rahasia keajaiban doa. Memang tidak bisa kita pungkiri karena Pak Rosidi juga peserta di sini. Ada banyak rahasia yang belum kita ketahui di luar sana, benar Pak Rosidi ya? Betul. Sehubungan dengan doa. Apalagi teman-teman yang memiliki permasalahan lah ya, permasalahan yang merasa dirinya sedang diuji oleh Allah. Itu kan butuh keajaiban. Ya kan? Itulah kenapa saya sebutnya dengan rahasia keajaiban doa. Itu yang pertama. Kemudian apa sih isi dari rahasia keajaiban doa? Sebenarnya konten saya di channel YouTube sudah mewakili. Kita bicara tentang doa dulu ya. Kenapa kok harus doa? Kita tahu, kita sadar, kita paham bahwa hidup ini senjatanya cuma satu. Doa. Doa sama dengan harapan. Kalau kita masih hidup pastilah punya harapan. Dan pemutusnya di sini nih. Selama ini berdoa berharapnya kepada siapa? Kalau masih pada ciptaan, pada makhluk, pada benda, ya masalah hidup kita. Nah, di rahasia keajaiban doa, saya mengajak teman-teman memulainya dengan Allah, baru dunia.
Ya, karena kita punya doa, punya harapan, dan kita tahu, kita sadar yang ngabulkan Allah. Nah, saya pernah menjelaskan bahwasanya dunia yang kita tempati sekarang ini tidak hanya sekedar dunia, tetapi Allah juga memberikan sebuah sistem. Sistem yang berlaku adalah apapun yang kamu pikirkan itulah yang akan kamu dapat, kan begitu. Tetapi kita takut pada sesuatu, ya. Katakanlah kita takut pada sesuatu, malah ketakutan itu datang. Nah, di situ kan timbul pertanyaan. Kita akan kupas semuanya di sana. Bicara tentang doa lagi. Doa itu terbagi menjadi 3 komponen. 3 komponen. Ya. Pertama, pikiran, apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Itu doa sebenarnya Mas Roni, Pak Rosidi. Teman-teman, penonton saya dimanapun Anda berada. Jadi kita tidak sadar, hampir tidak sadar, dan kita menganggap sepele dari 3 hal ini. Yang pernah saya jelaskan adalah doa itu dibagi menjadi 2. Pertama, doa formal, dan kedua adalah doa non formal. Ini bahasa yang mudah difahami saja sebenarnya ya. Doa formal itu kita nggak usah bahas ya. Semuanya Anda sudah melakukan karena ibadah wajib dalam beragama. Itulah doa. Tetapi 3 hal yang tadi saya sebutkan, 3 komponen doa itu hampir tidak pernah terfikirkan oleh kita. Mikir yang macam-macam terjadi, ngucap yang macam-macam terjadi, melakukan macam-macam terjadi, melakukan apapun itu terjadi. Artinya menjadi doa. Yang kita pikirkan itu mungkin teman-teman merasakan ini ya, mengalami ini maksud saya. Kalian mikir A, yang datang A. Pernah nggak kalian mikir bahwa suatu saat saya akan bekerja di satu perusahaan ini, atau suatu saat saya akan berbisnis ini, dan itu terjadi. Pak Rosidi dulu sebelum bekerja di rental, di travel, pasti pernah menganggap bahwa kayaknya asik tuh kerja di travel, benar Pak Rosidi? Ya kan? Bikin usaha travel kayaknya asik tuh. Berjalannya waktu terwujud bersama keluarga. Sesimpel itu ya, sesimpel itu. Nanti saya berikan pemutusnya di mana? Mengapa itu bisa terjadi? Lantas saya sudah berdoa sedemikian rupa, kenapa itu tidak terjadi? Nanti saya kasih tahu. Kemudian yang kedua adalah ucapan. Sadar nggak teman-teman? Hari ini sekarang saja apa yang saya katakan sudah mulai Anda pikirkan. Pernah tidak Anda mengatakan sesuatu lalu sekarang terjadi? Saya yakin pasti pernah. Pasti pernah. Karena yang kita ucapkan adalah wakil atau cerminan dari hati atau dari pikiran itu sendiri. Jadi ngucap harus hati-hati sesuai dengan pesannya Rasulullah, kullu kalam ad-doa. Ucapanmu adalah doa. Kemudian yang ketiga tadi adalah tindakan. Kita tahu bersama ya, kamu melakukan apa, kamu akan metik apa begitu ya. Jadi ibarat orang Jawa bilang, nandur pari sing tukul apa? Pak Rusidi. Suket. Nanam duren yang tumbuh apa? Ya duren ya. Ya kan? Pasti kalau sudah kita melakukan kebaikan, unsurnya ya, maka kebaikan itu datang. Tapi banyak orang sudah melakukan kebaikan, tapi gak datang kebaikannya. Nah seperti itu ya Mas Rani ya, pertanyaan Mas Rani yang lalu. Saya sudah baik Gus, kenapa kok kebaikan itu tidak saya dapatkan? Mengapa itu? Baik, saya kupas satu-satu. Pikiran. Banyaknya orang berpikir tentang kebaikan tetapi malah keburukan yang datang. Kan begitu. Mikirnya sekarang, tapi dia melupakan program dia di masa lalu. Itu sebenarnya yang kita cuci nanti di seminar. Gitu. Kalau bahasa orang brainwash lah ya. Kalau bahasa kita adalah healing, terapi. Diobati. Diobati apa? Prinsip di masa lalu yang bertabrakan dengan yang kamu pikirkan saat ini, tetapi di sini di masa lalu itu masih dominan. Informasi atau data itu masih dominan. Jadi apa yang kamu pikirkan saat ini itu belum mendominasi sehingga itu tidak terjadi. Tapi apakah itu bisa dibereskan? Bisa, tapi tidak sesederhana yang Anda tonton di YouTube. Anda perlu terapi, Anda perlu penyesalan, Anda perlu pukulan mental di sana. Sampai pada akhirnya sugesti itu terbalik. Menjadi apa? Menjadi sepakat dengan apa yang Anda pikirkan saat ini. Itu pikiran. Kemudian ucapan. Banyak orang tidak sadar. Yang kita bangun di seminar adalah mindfulness, kesadaran. Ngucap sembarang-sembarang. Akhirnya muncullah keilmuannya disebut afirmasi Mas Roni ya. Kalau di dalam hati disebutnya self talk. Karena saya udah bertahun-tahun ngebahas itu.
Tapi masih banyak orang 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun lah berafirmasi, nyaris gak ada hasil. Kenapa? Karena sumbernya juga harus paham dunia pikiran. Di dalam dunia pikiran atau keilmuan dunia pikiran itu ada sadar, ada bawah sadar. Di tengah-tengahnya ada apa? Area kritis, critical factor. Boleh jadi ketika berafirmasi pun masih dikritisi sendiri. Itu pun perlu diatasi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya dengan kesadaran. Dan kesadaran itu tidak bisa muncul tanpa apa? Tanpa edukasi. Mengapa harus sadar? Dan sadar itu seperti apa? Itu yang kita benahi nanti di seminar. Kemudian tindakan. Nah, ini pun berpolanya pola dari kesadaran. Saya sadar ketika saya berbuat sesuatu, saya tidak boleh mengharuskan sesuatu tersebut kembali kepada saya. Artinya ketika saya berbuat baik kepada orang lain tidak harus berbuat baik kepada saya. Karena balasan itu tidak melulu seperti apa yang kita pikirkan. Karena itu pure kuasanya Allah. Contoh, saya berbuat baik kepada Mas Roni, Pak Rosidi. Ya, itu sebenarnya tidak harus saya mengharapkan Mas Roni, Pak Rosidi berbuat baik kepada saya. Karena cara Allah kadang-kadang membalasnya unik. Tidak terfikirkan oleh pikiran kita. Nanti Allah akan kirimkan orang lain yang akan membalas kebaikan saya yang pernah saya lakukan kepada Mas Roni dan Pak Rosidi. Itu uniknya. Nah, untuk semua itu perlu yang namanya healing. Perlu yang namanya membuka kesadaran. Gitu. Lagi-lagi kita bicara konsep doa. Nah, kalau doa seperti ini tidak Anda lakukan, maka saya tidak heran. Mungkin Anda hari ini yang sudah bertahun-tahun merasa berdoa, saya sudah wiritan, saya sudah apalah segala macam sudah dilakukan, tapi hampir nyaris tidak ada hasil. Kalaupun ada hasil, tidak signifikan, gitu. Ada banyak orang kaya tapi berhutang, Pak Rosidi. Tapi ada orang miskin, tidak punya hutang, tapi mau kaya susah banget. Kenapa? Kok kesannya Allah tidak adil? Bukan Allah tidak adil, tapi mindset kita yang belum benar. Nah, di seminar, di acara, di acara offline ataupun online, kita kupas itu sedetail mungkin. Bahkan saya memberikan satu teknik atau beberapa teknik untuk bisa Anda praktekkan secara mandiri. Secara mandiri, sekali lagi secara mandiri. Tetapi konsepnya kalau bicara tentang doa tetap harus mengedepankan Allah dulu. Tuhan dulu. Baru dunia. Masalah yang sering datang adalah karena kita berprinsip dunia dulu baru Tuhan. Seperti video yang sebelum ini Mas Roni ya. Ketika kita punya masalah, kita cari Tuhan. Kita cari Allah. Tapi kalau kita senang, kita lupa. Bukan begitu Mas Roni? Iya. Iya kan? Ingatlah aku ketika engkau senang. Maka aku akan mengingatmu di saat engkau sulit. Iya. Gitu. Karena yang sulit itu bukan memikirkan Allah di saat kita sulit. Oh, sudah pasti kalau kita sulit kita cari Allah. Buktinya banyak orang belajar ilmu seperti ini untuk cari solusinya. Setelah ketemu solusinya ternyata harus temuin Allah. Dia ikut itu. Tapi ketika hidupnya banyak uang, ya dikasih rezeki sama Allah, kan lagi senang tuh. Lupa tuh sama Allah. Biasanya lupa tuh. Seperti itu. Jadi mengapa Anda harus ikut seminar ini? Banyak banget. Esensinya bahagia. Ya, esensinya bahagia. Karena tidak sedikit juga orang punya banyak uang, punya pasangan, tapi hidupnya nggak bahagia. Tetapi finalnya yang akan kita share, kita bagikan, kita pelajari bersama, yaitu mencapai titik kebahagiaan yang sejati. Gitu. Punya uang bahagia. Karena dengan bahagia Anda bisa dapat keberlimpahan, bisa dapat cinta kasih atau kasih sayang dari orang-orang sekitar. Seperti itu. Silakan. Ya, artinya mungkin berarti bisa dipahami di seminar itu, ikut acara seminar, ya, lebih ke cara-cara strategis supaya doa kita cepat terkabul dengan ajaib. Ya, lebih tepatnya begitu ya guys ya. Tapi dengan tetap ada Allah di sana. Jadi pintu utamanya Allah ya. Iya dong, pasti. Karena kalau yang memiliki dunia dan seisinya siapa? Bahkan kita sendiri pun ada pemiliknya. Allah kan? Allah yang maha penguasa, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Kalau mau dapat apa yang sudah Allah miliki,
dititipin sesuatu yang baik oleh Allah, ya dekati Allah dong. Gitu. Jadi dekati yang memiliki, yang maha memiliki, yaitu Allah. Nah, kiat-kiat yang harus kita lakukan ketika ingin dekat sama Allah, ya ikuti apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah. Tidak sesimpel ibadah loh ya. Tidak sesimpel ibadah. Pak Rosidi merasakan itu. Pak Rosidi mungkin orang yang sangat menjaga ibadah. Tapi kenapa? Kok hidup saya bukannya malah keberlimpahan, malah sulit? Nah itu kita akan jawab nanti di seminar. Karena kalau dijawab di sini nggak akan kelar kita videonya. Karena seminarnya saja dari jam berapa Mas Roni? Dari jam 10 sampai jam 5 sore. Atau dari jam 12 sampai jam 8 malam. 8 jam. Jadi seperti dicuci di sana. Dikasih ilmunya dulu, ngeh tentang ilmunya, baru healing. Dicuci bawah sadarnya, dicuci hatinya. Setelah dicuci timbul sebuah kesadaran. Ketika pulang, let go. Alhasil kemarin kita bikin acara di Jakarta, tidak sedikit Mas Roni yang tiba-tiba Allah bukakan pintu rezekinya, Allah bukakan pintu keajaiban. Kenapa? Karena hati mereka yang sudah merasa, ya sudah deh terserah Allah deh. Nah kita ingin buat ahanya di sana. Oh ternyata ini ilmunya, ya sudah saya ikut Allah. Begitu. Oke baik, semoga menjawab teman-teman semuanya. Saya tunggu Anda semuanya di kelas online ataupun seminar offline ya. Yang online itu saya adakan tanggal 13 Mei. Kalau yang offline itu di Jogja tanggal 4 Juni. Untuk pendaftaran atau informasi lebih jelasnya, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab oleh admin. Langsung saja chat ke nomor admin yang ada di deskripsi. Ada linknya di sana. Langsung terkoneksi nanti. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita bertiga pamit. Di sebelah saya yang backgroundnya nama saya siapa? Roni Hendrawan. Dan ada satunya lagi yang dari Jogja, pengurus nanti seminar tanggal 4 Juni siapa? Rosidi. Oke, salam kenal buat semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Gus Barajal Fakir Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.